Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Suci Rizky Ramadhani Damani dan teman-teman saya. Dengan saya Miguel Sergio Fernandes Sinurat. Saya Teguh Hadi Nur Wahid. Saya Cindy Aulia Dwi Putri. Saya Fitri Amalia. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem pemesanan menu makanan dan minuman berbasis QR Code. Nah, dengan saya yang akan menjelaskan bagian pendahuluan dari sistem ini. Saat ini kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir semua sudah mulai beralih ke sistem online atau otomatis. Nah, kami perhatikan banyak usaha kecil seperti warteg yang sebenarnya punya potensi besar, tapi sistem kerjanya masih sangat manual. Mulai dari cara pelanggan pesan makanan, sampai pencatatan stok dan penjualan, semuanya masih ditulis dengan tangan atau belum teratur. Warteg sendiri menurut saya adalah tempat makan yang sangat dekat dengan masyarakat. Makanannya enak, murah, dan menunya juga banyak. Tapi sayangnya, karena masih pakai cara lama, seringkali terjadi antrian panjang, pesanan yang keliru, bahkan stok makanan yang tidak tercatat dengan baik. Dari sinilah kami punya ide untuk membuat sistem digital sederhana, tapi bisa sangat membantu. Lewat proyek ini, kami ingin membantu Warteg Lumora untuk beralih ke sistem pemesanan makanan menggunakan QR Code dan web aplikasi. Tujuannya adalah supaya layanan di Warteg bisa jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih modern, tapi tetap mudah digunakan oleh siapa saja. Beberapa tujuan dari sistem ini adalah yang pertama, membuat pelayanan jadi lebih efisien dan kelihatan lebih profesional. Yang kedua, mengurangi antrean dan kontak langsung, jadi lebih cepat dan lebih aman tentunya. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam mengelola stok dan transaksi. Terakhir yang keempat, memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Mereka cukup scan QR code dari meja, pilih menu, dan pesan langsung tanpa harus pakai aplikasi tambahan. Harapan kami sistem ini bisa membantu warteg-warteg seperti Lumora untuk bisa naik level, tetap bersaing, dan tetap dekat dengan pelanggannya, meskipun caranya sudah lebih modern. Selanjutnya kami ingin membahas mengenai salah satu bagian penting yang ingin kami bawa di sini adalah mengenai QR Code. QR Code adalah kepanjangan dari Quick Response Code yang merupakan alat yang akan kami gunakan dalam sistem yang ini. Yang mana kami membuat setiap meja di Warteg Lumora tersebut memiliki QR Code tersendiri yang unik yang dipindai oleh pelanggan menggunakan kamera HP-nya, dan tanpa perlu aplikasi tambahan, pelanggan langsung diarahkan ke halaman pemesanan. Salah satu yang ingin kami bawa dalam hal ini adalah mengapa kami menggunakan QR Code adalah karena QR Code ini memberikan akses yang cepat dan praktis, tidak membutuhkan aplikasi tambahan, meminimalisir kontak fisik, sehingga membuat terjadinya lebih higienis, kemudian meningkatkan kesan modern dan profesional, terutama untuk abad 21 ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, setelah men-scan QR Code yang tadi, kita akan dibawa ke dalam sistem pemesanan ini, yang mana para pelanggan akan diarahkan langsung ke tempat pemesanan yang mana pada halaman pemesanan ini. Selanjutnya kami ingin memberikan Anda gambaran dari fitur yang mana bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. Yang mana itu adalah ya seperti teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian dari fitur yang kami sediakan setelah Anda men-scan QR tadi, yang mana di sini Anda bisa melihat, di sini pelanggan akan dibawa masuk ke dalam sistem yang telah menampilkan berbagai jenis makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Warteg Lumora tersebut. Kemudian di sini para pelanggan atau para konsumer itu bisa memilih makanan yang ingin mereka order, yang ingin mereka pesan. Salah satunya contohnya bisa memesan teh manis, kemudian bisa memesan nasi padang ataupun rawon, yang mana pelanggan bisa dengan mudah mengorder tersebut. Dan seperti teman-teman lihat, setelah para pelanggan mengorder itu, para pelanggan bisa memesannya
kemudian seperti yang kita lihat, dia bisa dibawa masuk ke dalam struk pembayaran, yang mana di sini para pelanggan juga diberikan kesempatan untuk memperhatikan mejanya, nomor mejanya. Jadi di sini para pelanggan memasukkan nomor meja agar pesanannya dapat diantar ke meja tersebut, dan juga memilih untuk membayar menggunakan ada pembayaran menggunakan dana ataupun menggunakan tunai. Yang mana setelah pelanggan memesan dan mengorder melihat struk harganya, pelanggan bisa langsung mengiyakan ataupun mengkonfirmasi yang ingin diorder, yang secara otomatis dia akan diberikan struknya, akan muncul struk digital yang berisi pemesanan digital dan juga total harganya. Dan ini bisa saya bilang ini merupakan fitur yang sangat banyak, sangat umum dan sangat normal digunakan pada zaman sekarang, dan kami membawanya ke dalam warteg ataupun warung tegel yang terkenal akan ketradisionalnya, yang mana ini merupakan fitur yang didesain untuk tampilan friendly, menarik, dan menurut saya ini sangat baik karena ini juga memberikan respon yang sangat baik bagi perangkat-perangkat seperti HP, tablet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami juga ingin membahas mengenai sistem admin dan juga database yang kami gunakan dalam membuat proyek ini, yang mana teman saya Teguh akan membahasnya. Silahkan. Selanjutnya adalah bagian dari adminnya. Sebelum itu akan dijelaskan dulu, ini adalah tempat untuk admin mengontrol stoknya. Jadi bagian ini tidak bisa diakses sama pelanggan. Hanya admin di sini yang memiliki akun yang hanya bisa masuk ke sini melalui halaman login khusus. Nanti setelah login, dia akan mendapatkan kontrol penuh terhadap sistem. Dia akan masuk ke sini. Dan ini tidak bisa diakses pelanggan. Hanya admin saja yang bisa ke sini. Jadi fungsi admin di sini ini bisa melihat daftar menu lengkap beserta stoknya. Ya, di sini ada, lihat ini ada stoknya beberapa yang tersedia. Lalu di sini bisa menambahkan dan mengurangi stok dia secara real time langsung. Jadi misalnya ini 3 30. Jadi kan sebelumnya itu ada 27 ya. Kalau di reset dia jadi 30. Begitu juga yang lain ini kan hanya 2. Tambah-tambah jadi 8. Ini 2. Jika di reset 8. Jadi yang bisa ngereset itu adminnya. Jadi dia dapat mengatur harga atau menghapus menu dari sistem jika dia memerlukan. Jika ada stok yang berubah. Jika stoknya banyak ditambah, jika stoknya kurang bakal dikurangi. Inilah beberapa stoknya bisa ditambah kurangin. Lalu semua data menu stok pelanggan disimpan menggunakan MySQL dan dapat dikelola melalui antarmuka PHP MyAdmin. Nah, ini ada data-datanya. Ini adalah data pelanggan yang beli. Jadi dia akan masuk ke sini. Jadi di sini ada pesan, ada yang tunai, dana, tunai, dan meja. Mereka akan masuk ke sini. Dan di sini juga diakses oleh admin. Database ini hanya bisa diakses oleh admin, admin di tabel pesanannya. Jadi intinya dia tuh bisa mengurangi, menambah, ataupun mereset semua. Untuk satu lagi misalnya ini teh manis 150. Rupanya teh manis itu ternyata stoknya hanya 120. Jadi ini bakal dikurang terus sampai 120. Lalu tinggal di refresh dia akan jadi 120. Jadi sistem admin itu bisa menambah, mengurangi, yang mana ini tidak akan diketahui oleh para pelanggan-pelanggan. Jadi intinya seperti itu. Lalu pelanggan ketika membeli juga dia akan masuk ke dalam database ini. Jadi itu penjelasan dari admin yang dapat mengontrol semua stok-stok yang ada dan juga mereset, menambah dan semuanya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan lagi oleh Cindy Aulia yang untuk penjelasan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan dalam sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis QR code. Adapun teknologi yang digunakan yaitu kami menggunakan teknologi web yang ringan namun efektif, yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, bahasa pemrograman ini digunakan untuk pemrosesan data di server, termasuk untuk login admin, proses pemesanan, dan cetak struk.
Nah, yang kedua menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa ini mengatur tampilan interaktif di halaman pelanggan, misalnya saat memilih menu atau menghitung total otomatis. Nah, yang ketiga yaitu MySQL. Bahasa pemrograman ini menjadi tempat menyimpan seluruh data menu, pesanan, dan stok. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP-MyAdmin, yaitu database untuk memudahkan admin melihat dan mengelola data dari browser. Nah, di sini ada pun alur-alur sistem di Warkop Labura kami, yaitu yang pertama, pelanggan bisa langsung scan barcode, scan QR code di meja menggunakan smartphone. Yang kedua, di situ sistem menampilkan menu digital. Nah, yang ketiga, yaitu pelanggan bisa memilih makanan dan mengisi data meja dan memilih metode pembayarannya menggunakan Dana, Tunai, atau kris. Nah, yang keempat, setelah pelanggan menekan tombol order, data dikirim ke server melalui PHP. Nah, yang kelima, data pelanggan tersebut disimpan ke database MySQL. Keenam, setelah itu, pelanggan menerima struk sebagai konfirmasi atau bukti semua total pesanan. Nah, yang terakhir, setelah itu, admin dapat melihat semua data dan menyesuaikan stok bila diperlukan atau sudah habis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Fitri Amalia. Di sini saya menjelaskan tentang keunggulan, pengembangan, dan kesimpulan. Keunggulan sistem cepat dan efisien, mengurangi antrian dalam mempercepat layanan. Modern memberikan pengalaman berbeda dengan profesional. Aman, login admin menjaga privasi dan keamanan. Rumah biaya dibuat dengan teknologi gratis dan open source. Fleksibel, dapat digunakan di HP, tablet, atau komputer. Potensi pengembangan, notifikasi langsung ke dapur saat pesanan masuk. Laporan penjualan otomatis dalam bentuk grafis. Integrasi pembayaran QRIS semua atau e-wallet. Fitur rating dari pelanggan setelah makan, cetak struk fisik menggunakan printer Bluetooth. Kesimpulannya, sistem ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak harus mahal atau rumit. Bahkan warteg pun bisa modern dan profesional. Warteg Lumora menjadi contoh nyata bahwa dengan teknologi sederhana seperti PHP, JavaScript, dan MySQL, UMKM bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja. Semua ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk memulai bertransformasi ke arah digital. Seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan layanan cepat, praktis, dan modern. Jadi kira-kira begitulah yang ingin kami sampaikan kepada Bapak mengenai bagaimana kami membuat proyek kami ini. Sebenarnya proyek ini bisa dibilang adalah proyek sederhana yang ingin kami buat, yang mana ingin tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kami mengenai sistem web, mengenai bagaimana web berjalan, bagaimana sistemnya kira-kira berjalan, yang mana kami telah menggunakan teknologi yang sekarang yang sangat familiar dengan banyak anak muda yang generasi sekarang itu menggunakan QR code, yang mana hampir semua kalangan sudah melihat di mana-mana ada QR code. Dan di sini kami mempelajari bagaimana tampilan web disediakan, bagaimana caranya memasukkannya, masukkan ke dalam kodenya, penggunaan JavaScript dan lain sebagainya. Dan kira-kira yang bila ada kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf, dan juga kira-kira beginilah
hasil dari kelompok kami dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.